Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video tentang konteks Pancasila dalam perjuangan sejarah Indonesia. Namun sebelum itu perkenalkan bersama kelompok kami. Nama saya Ebrin Sabarus. Saya Maurensa Kristi Manuradaki. Dan saya Livi Isabel Apriliani. Saya Grace Dedamani. Saya Rani Puteranti Oktaviani. Saya Berlian Grace. Saya Brian Haganta Ginting. Selamat menyaksikan. Baik, pada kesempatan kali ini kita bersama narasumber satu. Halo. Halo. Nah, menurut pendapat Anda, mengapa kita perlu memahami Pancasila serta apa pentingnya bagi masyarakat Indonesia pada saat ini? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Menurut saya, masyarakat Indonesia itu perlu memahami Pancasila. Karena Pancasila itu bukan hanya sesuatu yang dihafalkan saat sekolah, tetapi juga menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita sering mengingat 5 silanya, tetapi belum tentu memahami makna yang ada di dalamnya. Dan padahal nilai-nilai Pancasila sangat dekat dengan kehidupan kita. Misalnya pada sila pertama kita diajarkan untuk menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Kemudian sila kedua, kita diajarkan untuk saling menghargai sesama manusia. Kemudian yang ketiga, mengajarkan pentingnya persatuan meskipun Indonesia memiliki banyak suku, budaya, dan bahasa. Selain itu, Pancasila juga menjadi dasar negara Indonesia. Artinya, seluruh aturan, hukum, dan kebijakan yang ada di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau masyarakat memahami Pancasila dengan baik, maka kehidupan akan menjadi lebih damai, rukun, dan saling menghargai. Karena itu, menurut saya, memahami Pancasila sangat penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui teorinya saja, tetapi juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jadi kita dapat simpulkan Pancasila memiliki peran penting sebagai pedoman hidup masyarakat yang membantu masyarakat menjalani kehidupan dan nilai persatuan dan saling menghormati sama lain. Nah, pada selanjutnya, kesempatan kali ini kita bersama narasumber yang kedua. Halo. Halo. Masih ada pertanyaan saya berikan? Udah. Nah, apakah nilai-nilai Pancasila baru muncul setelah Indonesia merdeka atau sebenarnya sudah lama sebelumnya? Kalau kita melihat sejarah, sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Nilai tersebut sudah hidup di tengah masyarakat sejak zaman Kerajaan Nusantara. Contohnya pada Kerajaan Kutai. Raja Mulawaran pernah memberikan sedekah kepada kaum Brahmana. Dari peristiwa itu, kita bisa melihat bahwa adanya nilai ketuhanan dan kepedulian sosial. Kemudian ada Kerajaan Sriwijaya yang berhasil menyatukan banyak wilayah Nusantara. Hal ini menunjukkan bahwa adanya nilai persatuan. Selain itu, Sriwijaya juga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha yang menunjukkan adanya sikap toleransi. Lalu, pada Kerajaan Majapahit terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Pada masa itu, masyarakat dengan agama yang berbeda dapat hidup berdampingan secara damai. Jadi, bisa kita katakan bahwa Pancasila itu bukan muncul secara mendadak, melainkan berdasarkan dari nilai-nilai yang sudah berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama. Baik, dari jawaban narasumber tadi bahwa kita dapat menyimpulkan bahwa Pancasila sebenarnya berakar dari budaya, dari nilai kehidupan bangsa Indonesia yang telah ada sejak zaman dahulu. Nah, tidak ketinggalan kalau menarik, kita mulai ke narasumber yang ketiga. Halo. Sudah siap pertanyaan sudah diberikan? Sudah. Baik. Nah, menurut kakak, bagaimana perkembangan nilai Pancasila pada masa penjajahan dan kebangkitan nasional? Pada masa penjajahan, rakyat Indonesia mengalami banyak penderitaan karena adanya penindasan dari bangsa asing. Nah, pada awalnya, perjuangan rakyat masih dilakukan secara terpisah-pisah, berdasarkan pada daerah masing-masing sehingga perjuangannya belum efektif. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, mulailah muncul kesadaran bahwa untuk melawan penjajahan dibutuhkannya persatuan. Nah, kesadaran tersebut ditandai dengan munculnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Nah, kemudian ada peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang menjadi salah satu momen penting pada sejarah Indonesia pada saat itu. Nah, pada saat itu para pemuda menyatakan bahwa mereka memiliki semboyan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan bahwa semangat persatuan mulai tumbuh kuat di masyarakat. Nilai persatuan inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar penting pada lahirnya Pancasila. Baik, dari pertanyaan yang sudah diberikan tadi, kita menyimpulkan bahwa masa kebangkitan nasional membuat perjuangan rakyat berubah dari perjuangan daerah menjadi perjuangan bersama satu bangsa. Nah, pada kesempatan kali ini kita bersama pembicara kita yang keempat. Halo. Udah siap dengan pertanyaannya? Sudah. Nah, baik, pertanyaannya itu bagaimana hubungan janji Konsul dan pembentukan BUPKI terhadap
lahirnya Pancasila? Jadi pada tahun 1944 itu, janji KAISO diberikan kepada Jepang untuk menarik simpati dan juga perhatian dari bangsa Indonesia. Namun, bangsa Indonesia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mempersiapkan kemerdekaan. Nah, jadi pada tanggal 29 April 1945 terbentuklah BPUPKI yang bertugas untuk mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan dalam kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan dasar negara. Nah, jadi dalam sidang BPUPKI itu terlihat adanya nilai persatuan, semangat kerjasama, dan juga kebersamaan dalam musyawarah tersebut dari para tokoh bangsa Indonesia. Nah, hal itu menunjukkan nilai persatuan dan juga semangat kebersamaan yang nantinya akan menjadi bagian dari Pancasila itu. Baik, dalam jawaban narasumber kita tadi bahwa kita dapat menyimpulkan bahwa baik, pembentukan BPUPKI menjadi langkah awal yang penting dalam proses lahirnya dasar negara Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita bersama pembicara kita yang kelima. Halo, udah siap dengan pertanyaannya? Sudah. Bagaimana proses perumusan Pancasila melalui sidang BPUPKI? Dalam sidang pertama BPUPKI, terdapat beberapa tokoh yang mengusulkan dasar negara, yakni Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, masing-masing tokoh memiliki pandangan yang berbeda, tapi satu tujuan yang sama, yaitu membentuk dasar negara Indonesia yang kuat. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang berisi konsep awal Pancasila. Karena itulah, tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, dari proses tersebut, bisa kita lihat bahwa lahirnya Pancasila melalui proses yang sangat panjang. Mulai dari diskusi, pertukaran pendapat, hingga musyawarah yang akan mencapai kesepakatan bersama. Baik, dari jawaban narasumber yang diberikan, bahwa kita dapat menyimpulkan bahwa Pancasila lahir melalui proses musyawarah yang panjang dan penuh semangat kebersamaan. Nah, pada kali ini kita bersama narasumber yang keenam. Udah siap dengan pertanyaannya? Nah, kapan Pancasila resmi disahkan dan apa fungsi Pancasila bagi rakyat Indonesia? Baik, Pancasila resmi disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan dimasukkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai dasar negara. Pancasila memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai dasar negara, artinya menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, menjadi pedoman masyarakat dan bertindak. Yang ketiga, sebagai ideologi negara yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Walaupun Indonesia mengalami berbagai perubahan zaman seperti Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi, Pancasila tetap menjadi dasar negara yang tidak berubah. Sebagai generasi muda, kita perlu menjaga dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar persatuan bangsa tetap terjaga. Baik, dari pertanyaan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa Pancasila memiliki fungsi yang sangat penting sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi bangsa Indonesia. Dari seluruh pembahasan yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa Pancasila merupakan hasil perjuangan panjang bangsa Indonesia yang berasal dari nilai-nilai luhur dan sudah sejak dahulu. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa kita perlu menjaga, memahami, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian dari video yang dapat kami simpulkan dari tugas Pancasila ini. Saya Efrem Sabaru, pamit undur diri.